saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi Oke, Mbak. wabarakatuh. Ya, di hari kedua semoga kita dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Ya, melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin berakhir di klausul 6. Sekarang kita membahas yang berkaitan dengan klausul 7. Ya, support atau dukungan atau yang berkaitan dengan sumber daya. Nah, di klausul 7 ini membahas masalah kompetensi personel atau karyawan, di mana bahwa harus punya ketentuan HR training dan divisi harus punya dan harus dibuat suatu ketentuan atau persyaratan sebagai seorang karyawan yang ada di PT Mas Rifki, misalkan bagian produksi, ya dia harus berqualified apalah gitu ya, harus menguasai apa saja gitu ya, materi yang harus dikuasai sebagai seorang karyawan di produksi. Berarti di situ satu dibikin SOP ketika rekrutmen, SOP penerimaan karyawan. Kemudian setelahnya itu dibuat IK ketika instruksi kerja ketika mewawancarai si karyawan baik tulis maupun praktek misalkan. Dan seterusnya sampai setelahnya masuk adanya on the job training 3 bulan, kemudian setelahnya 3 bulan lalu mind map ya kompetensi apa saja 3 bulan pertama, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama dan seterusnya yang harus dikuasai di bidang produksi tadi gitu ya. Baik, sebelum lebih jauh Mas Rifki ada pertanyaan apa dulu? Kalau untuk barang yang tidak kadaluarsa apa kayak yang kadaluarsanya panjang kayak misalkan WD-40 gitu Pak barangnya gitu, apakah perlu menggunakan sistem FIFO atau lawannya itu? Ya, kembali. Sistem harus digunakan baik ED pendek maupun ED panjang. Nah, ED pendek biasanya sistem FIFO itu ada ketentuan didahulukan dulu ketika dia mau mendekati expired. Jadi FIFO dilaksanakan dulu atau PEPO dilaksanakan dulu ya, plus plus in plus out gitu ya, dilaksanakan dulu dengan melihat apakah ED-nya, ketika ED-nya pendek itu yang harus dikeluarkan gitu ya. Kan ada FIFO, ada PEPO. Kalau PEPO berarti plus expired date out gitu ya, PEPO. Kalau FIFO plus in jadi ketika barang masuk disesuaikan dengan datangnya tanggal gitu ya, kemudian dikeluarkannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Mas Rifki misalkan. Kalau PEPO berarti berdasarkan expired, tinggal pilih mau yang mana nanti. Bisa digabung dan bisa disubstitusi. Kapan melaksanakan FIFO, kapan melaksanakan PEPO gitu ya, Mas. Oke? Jadi untuk barang-barang yang kadaluarsanya lama juga perlu dibuat itu ya Pak ya? Iya, betul. Berarti PEPO jatuhnya ya. Berdasarkan expired nantinya ya. Nah. Ada lagi, Mas? Ini Pak, pengendalian barang kalau saya lihat di jadwal audit yang warehouse itu pengendalian barang itu maksudnya ini Pak ya, keluar masuk barangnya Pak ya? Dah, betul. Keluar masuk barang dan penataan barang. Ya. Bagaimana supaya barang tersebut tidak tertukar? Berarti harus ada label atau ada kode alamat, gitu ya. Kode alamat si barang tadi. Misalkan produksi hari ini tanggal 10 Maret. Ya. Nah, nanti dia harus keluar tanggal berapa. Dan disimpan di rak berapa, palet nomor berapa, dan pada baris atau lajur ke berapa. Gitu ya. Jadi ada pengendalian barang. Jadi pengendalian barang itu tujuan akhirnya adalah jangan sampai barang tersebut terjadi kerok atau terjadi pengurangan barang. Jadi harus ketika stock of none itu adalah dia senantiasa tepat. Yang kedua, tidak tertukar. Itu aja pengendalian barang. Tidak tertukar. Jadi bikin aja prosedurnya seperti apa, ketentuannya seperti apa. Jadi prosedur, ketentuan, instruksi kerjaan seperti apa, gitu aja lah. Form checklistnya seperti apa. Ketika barang udah keluar, apakah statusnya adalah close atau statusnya adalah udah habis lah atau bagaimana. Kalau punya sistem Oracle ya Oracle lah. Atau HRIS boleh. Ya, gitu. Ada lagi, Mas? Kalau untuk ini Pak,
di jadwal audit yang milik HR itu kan ada klausul SK penetapan karyawan, itu maksudnya apakah ada atau enggaknya ya SK penetapannya Pak ya? Gimana? Kurang ini suaranya? Untuk SK penetapan karyawan tuh Pak, itu apa aja Pak yang tanyain Pak terkait hal itu Pak? Nah, SK penetapan apa itu keputusan karyawan itu yang berkaitan dengan ketentuan kapan jadi sebagai seorang karyawan percobaan dulu, kapan dia outsourcing, apakah kemudian kapan dia menjadi karyawan tetap. Ketika jadi outsourcing berarti ada SK-nya juga. Jadi ada ketentuan, dibikin ketentuan bahwa SK outsourcing, SK percobaan, SK dijadikan karyawan tetap harus tertentu. Itu harus berbeda lah di nomor dokumennya gitu ya. Nomor dokumennya. Dan setelahnya SK biasanya ada job desk-nya. Ya. Gitu. Begitu, Mas. Misalkan untuk ini Pak, contoh Pak untuk sistem penyimpanan alat ukur tuh kayak misalkan labeling dan sebagainya ya Pak ya? Nah, betul. Sistem penyimpanan alat ukur berarti ada proses pemilahan alat ukur. Alat ukur timbangan neraca gitu ya. Neraca yang sifatnya sensitif berarti proses penyimpanannya harus benar-benar di atas meja atau di permukaan yang datar. Yang sensitif yang biasanya ukuran di bawah 5 kg ya. Kalau 25 kg ke atas berarti ada proses perawatan di alat ukur tadi kalau timbangan misalkan. Nah, kesemua tadi harus dimasukkan ke dalam list inventaris atau list atau daftar alat ukur gitu ya. Ada alat yang harus dikalibrasi, ada alat yang tidak dikalibrasi. Berarti itu harus dipisah di dalam POM-nya gitu ya, di dalam POM-nya. Dan dikasih kode, nomor kode si alat ukur tadi. Ya, kode untuk melihat bahwa si dokumen kontrol bisa mengetahui bahwa dengan kode tersebut alat ukur yang engineering berada di area boiler misalkan atau di area elektrik misalkan ya. Nah, tujuannya mudah untuk dicari ketika mau dieksekusi masalah kalibrasi. Ya. Kemudian untuk ini Pak, laporan pengendalian alat ukur kalau di perusahaan Bapak dulu setiap berapa kali setahun ya Pak ya? Pengendalian alat ukur laporannya setahun sekali. Ini yang apa? Semacam summary dari ini ya Pak, sistem penyimpanan alat ukurnya itu ya Pak ya? Keadaan alat ukurnya sendiri gitu ya Pak? Nah, hasil kalibrasi itu ketika penyimpangan atau standar deviasinya lebih dari 3, berarti itu harus di maintenance atau diperbaiki. Ada alat ukur yang nilai ketidakpastiannya itu tidak boleh di atas 3 standar deviasi. Dari mulai pembelian lah gitu ya. Dari mulai pembelian. Nah, di situ nanti si asesor atau auditor eksternal akan menanyakan historical alat. Berarti Mas Rifki harus punya data alat pembelian kapan, kodenya apa, kemudian nomor serinya berapa, kemudian tingkat ketidakpastiannya bagaimana, dan situ ada remark atau disatnya itu adalah dia oke atau not oke. Ya, jadi harus punya satu bindel, misalkan neraca atau timbangan 5 kg dibeli dari Alamega pada tanggal 2 bulan 10 tahun 2015. Harus punya tuh. Nomor jadi pembeliannya apa kayak ROA-nya lah, CO-nya atau sertifikatnya harus ada. Kumpulin. Sertifikat kalibrasi, kemudian sertifikat pembelian, faktur dan sebagainya dikumpulin satu bindel. Per alat. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan work order itu untuk ini apa ya? Untuk menelusuri spare part yang dipakai Pak ya? Ya, work order adalah untuk permintaan pekerjaan. Biasanya orang produksi itu meminta perbaikan mesin A ke engineering. Nah, dia harus mengisi form work order ke engineering. Itu internal aja, ya, internal aja. Atau PO boleh, permintaan order perbaikan POP, permintaan order perbaikan mesin, POPM boleh, alat atau apa boleh. Ya, yang penting ada ada tulisannya, ada sebagai alat komunikasinya bentuk apa? Kan ada di klausul komunikasi ya, komunikasi. Jadi ketika alat produksi yang dioperasionalkan oleh operator, ya,
ketika alat tersebut dalam keadaan rusak, bagaimana proses perbaikannya? Oh iya, meminta perbaikan ke engineering. Dalam bentuk apa? Bukti objektifnya dalam bentuk WO, ya, work order. Kemudian setelah selesai, bagaimana riset atau keputusannya? Oh ada nih di WO bahwa alat tersebut sudah diperbaiki, status oke, dan hasil verifikasi oke. Gitu. Di bawah work order. Ada siapa yang mengerjakan? Siapa yang meminta perbaikan tersebut, disetujui oleh atasan, di bawahnya itu tanda tangan permintaan, tanda tangan atasan diproduksi. Setelah itu tanda tangan kepala engineering, setelah itu tanda tangan yang memperbaiki alat. Yang terakhir adalah kolom tanda tangan hasil verifikasi alat. Oke, not oke. Gitu ya. Jadi jelas. Yang mintanya itu siapa? Tanda tangan. Disetujui oleh atasan di produksinya itu siapa? Tanda tangan. Diterima untuk order kerja itu oleh kepala engineering, tanda tangan. Yang mengerjakan perbaikan alat tersebut siapa? Tanda tangan. Ya. Jadi di bawahnya itu ada kolom signs atau tanda tangan, 5 tanda tangan. Ya, begitu. Supaya jelas. Satu lagi, Pak. Ya, oke. Kalau untuk one point lesson, kalau di tempat Bapak, misalkan ada ide yang diterima gitu, Pak, itu nanti ada reward-nya nggak, Pak? Oh, ada. Jadi jangankan diterima. Jadi yang paling banyak mengumpulkan one point lesson cuma registrasi doang, belum dikerjain. Cuma registrasi rencana perbaikan dengan mengubah atau modifikasi atau apalah gitu ya. Paling banyak itu dikasih 100.000 kalau di atas 10 registrasi. Dikasih 100.000 tapi berupa voucher sembako. Karena ada koperasi ya. Nah, jadi supaya koperasinya lancar lah gitu, laku lah begitu. Itu baru mengumpulkan doang. Ketika terimplementasi dari registrasi atau perencanaan tadi, mengisi form kan ya. Nah, kalau udah implemented, dapat lagi hadiah 500.000. Ya. Nah, si improvement tadi dikompetisikan, diadukan, diperlombakan. Siapa yang paling bagus dalam menyusun makalahnya, kemudian efeknya yang paling dominan, gitu ya, secara QCD-SMA, gitu ya. Nah itu dapat hadiah 1,5 juta. Itu 1 tahun sekali diperlombakan. Kalau registrasi paling banyak 3 bulan sekali, implemented 6 bulan sekali, kemudian perlombakan 1 tahun sekali. Nanti kalau untuk membahas itu 2 hari lagi nanti ya, 2 hari training. Oke, ya. Pak. Sekian dari saya, Pak. Ya, oke, baik. Lanjut ke klausul 7 tadi sudah singgung yang berkaitan dengan proses penciptaan SDM yang baik sehingga menghasilkan mutu yang baik dan tidak menghasilkan barang yang defect atau reject. Ya. Sini berarti harus ada penetapan ketentuan orangnya tersebut, spesifikasinya seperti apa supaya mendapatkan hasil yang efektif. Kemudian infrastruktur juga ini adalah tanggung jawab GA yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung, rencana perbaikan, kemudian yang mengelola alat transportasi atau mobil dinas atau angkutan karyawan, kemudian bagaimana penataan ketika ada tamu datang harus kemana dulu, lapornya ke siapa dulu, itu GA semuanya, ya, atau yang termasuk infrastruktur, ya. Nah, kemudian 714 yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, manajemen lingkungan kalau di saya itu perusahaan ditangani oleh GA juga. Jadi, bagaimana cara melaporkan lingkungan ke UKL, ya? Ya. Itu 6 bulan sekali itu adalah laporan biasa, setahun sekali adalah laporan lengkap. Berapa nilai ambang batas di nilai sulfur, nilai karbon, nilai karbon monoksida lah gitu ya. Dan yang berkaitan juga melaporkan hasil limbah yang dikeluarkan ke lingkungan. Nah, ini yang berkaitan dengan, jadi harus lengkap gitu, yang berkaitan dengan lingkungan, ya lingkungan.
kemudian mengurangi stres. Nah, ini kalau di Jepang, ya, untuk supaya lingkungan itu baik, berarti harus ada proses apa namanya proses penciptaan area supaya area yang baik, nyaman, gitu ya, yang lestari, gitu ya, agar tidak terjadi stres atau mumet lah, gitu ya. Nah, secara psikologisnya begitu. Nah, kalau di Jepang itu ada ukuran ruangan 4x6 yang di dalamnya itu ada kursi goyang, lampunya redup-redup, kemudian ada suara gemercik air, ada relief pemandangannya ada di dinding, pokoknya ada suara burung gitu ya. Nah, itu zona nyaman atau zona anti stres itu digunakan cuma 10 menit. Pakai fingerprint ya. Pakai pinjer, ada itu pinjer kayak pinjer lah gitu ya. Jadi ketika udah di itu pinjernya, jadi pintu bisa kebuka setelahnya 10 menit 10 menit, 5 detik misalkan. Udah nggak bisa lagi kebuka keluar. Kalau di sana ya. Nah, Pancep. Nah, kalau untuk di ISO 91 berarti bentuknya seperti apa nih supaya lingkungan kerja merupakan lingkungan yang nyaman. Ya, berarti harus ada proses 5R. 5S, penataan, pembersihan, penstandarisasian, pembiasaan. Atau itu 5P, sorry. Kalau 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, itu ya. Nah, itu biasanya ini si asesor hanya melihat ke lapangan, ya. Dia mbak ke lapangan, apakah dia lingkungannya baik atau enggak, gitu ya. Apakah ada barang yang menghalangi jadi tidak secara ergonomis menghalangi lalu lintas sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Biasanya nanti sifatnya temuannya itu anjuran, ya, asesornya yang berkaitan dengan lingkungan, kecuali yang berkaitan dengan laporan ke KLH, Kementerian Lingkungan Hidup yang UPL UKL, ya, gitu. Ini pemantauan pengukuran, berarti 715 yang berkaitan dengan rekaman kalibrasi. Semua alat ukur harus diinventarisasi dan harus dikalibrasi, ya, semua alat ukur. Ada nggak di sini? Nah, ini contoh jadwal kalibrasi QA, ya, alat ukur. Saya gedein. Otoklap, misalnya tipenya, nomor serinya, ya. Terus di sini sampai ke sini, ya. Kalibrasi internal, kalibrasi eksternal dijadwalkan. Ya, siapa? Oh, Kaltesis. Ininya yang mengerjakannya SO. Oh, merah, oh, Kaliman, gitu ya. Ini harus dibikin. Kalau di inland seperti ini, di kalibrasi lain harus dibikin. Nah, si asesor dengan melihat daftar alat ukur yang dikalibrasi, dia langsung melihat ke lapangan, melihat sertifikat hasil kalibrasinya, benar nggak? Setelah melihat sertifikat kalibrasi, berapa ketidakpastiannya si alat ukur tadi, penyimpangannya, gitu ya, penyimpangan. Oke, itu contoh. Lanjut yang berkaitan alat ukur. Ya, perusahaan harus menetapkan atau menyediakan orang. Jadi berarti ya, siapa orang tersebut yang bisa mengerjakan kalibrasi alat ukur ataupun validasi, gitu ya, bisa menghasilkan yang valid. Berarti kompeten orangnya. Nah, berarti dia nanti asesor akan nanya, yang mengerjakan kalibrasi siapa? Oh, si Anto. Mana hasil sertifikat training kalibrasi? Harus bisa menunjukkan. Jadi, orang yang mengkalibrasi alat ukur pernah mengikuti training kalibrasi. Bukti objektifnya apa? Sertifikat
dari orang tersebut. Kalibrasi. Sertifikat training kalibrasi. Kemudian bagaimana validasi alat ukur? Bahwa dikatakan valid alat ukur itu tidak ada beda nyata. Ya. Di situ berarti orangnya harus bisa. Nah, laporannya, uji bedanya itu apakah dengan uji F, Fisher, atau uji T2 tail, atau uji T1 tail. Atau dengan menggunakan uji chi-square. Harus bisa menunjukkan uji chi-square, misalkan ya. Gitu. Datanya. Harus ada satu orang ya yang handal. Minimal satu orang. 715.1 memastikan bahwa SDM tersebut sesuai dengan jenis spesifikasi dari kegiatan pemantauan pengukuran dilakukan. Kemudian hasil kalibrasi baik eksternal maupun internal harus dipelihara dengan baik, disimpan dengan baik, didokumentasikan dengan baik, dan ada recordnya. Satu bindel, dan disimpan di lemari tertentu. Supaya apa? Sistem filingnya mudah untuk dicari. Nanti di dokumen pengendalian dokumen. Nah, 7152 ketelusuran pengukuran. Nah, berarti si asesor akan nanya juga nih. Alat yang dikalibrasi itu menggunakan kalibrator apa? Oh, kalibrator dari SNI. SNI menggunakan kalibrator internasional SI yang mana? Jadi harus ada saling keterkaitan si kalibrator tadi. Jadi kalibrator SNI dan kalibrator SI, standar internasional. Bila tidak ada standar, dasar yang dipakai untuk kalibrasi atau verifikasi harus dipertahankan sebagai informasi terdokumentasi. Maksudnya, ketika tidak ada standar kalibrator yang telusuran ke standar internasional, tetap harus dimutakhirkan atau dipertahankan dan